Baik teman-teman, yang akan saya jelaskan adalah memo, penyesuaian, persediaan, dan worksheet. Yang pertama akan saya jelaskan adalah memo. Memo merupakan surat perintah yang diberikan oleh kepala atau pemilik perusahaan atau orang gudang kepada bagian pembukuan untuk menyesuaikan saldo yang sebenarnya ada pada perusahaan. Ini merupakan contoh memo yang diberikan oleh bagian gudang kepada pembukuan. Nah, yang pertama akan kita buat di sini adalah persediaan barang dagang yang ada pada kita. Persediaan yang pertama ada pada contoh adalah persediaan jam tangan rantai. Yang akan kita catat pada bagian pertama adalah saldo awalnya. Saldo awal total dan pembelian-pembelian yang telah kita lakukan selama periode tersebut. Kalau misalnya ada di situ beban angkut, kita masukkan juga beban angkutnya. Setelah itu kita catat juga purchase return-nya, karena total dari purchase return nanti akan mengurangi barang-barang dari yang telah kita beli dan saldo awal. Kemudian di sana juga akan kita catat penjualan kita pada barang tersebut. Kita catat total semua penjualan kita pada periode tersebut dengan merek barang tersebut. Sama seperti purchase tadi, kita juga akan mencatat sales return-nya. Setelah itu kita akan mengurangi sales dengan sales return, purchase dengan purchase return, kemudian kita totalkan semua hasil tadi, kita kurangi. Hasil tersebut akan menjadi metode yang kita gunakan untuk mencari persediaan akhir yang tersisa. Seperti contoh di sini, persediaan akhir yang tersisa adalah sebanyak 43 barang. Yang pertama kita ambil adalah tanggal terakhir kita melakukan pembelian sampai kita menemukan barang yang tersedia. Di sini untuk persediaan akhirnya tersisa sebanyak 8.600.000. Setelah itu kita akan membuat HPP atau cost of goods sold. Caranya dengan pertama kita masukkan persediaan awal, kemudian kita masukkan total pembelian, kita masukkan beban angkut, lalu kita totalkan. Itu akan menjadi pembelian kotor kita. Kemudian kita masukkan retur pembelian dan diskon pembelian. Setelah ditotalkan, itu kita kurangi dengan pembelian kita. Setelah itu, hasil dari pengurangan tersebut akan menjadi pembelian bersih. Pembelian bersih tersebut kemudian kita tambah dengan persediaan awal yang akan menjadi barang tersedia atau barang siap untuk dijual. Kemudian itu dikurangi dengan persediaan akhir yang telah kita cari tadi. Persediaan akhir yang telah kita cari tadi sebanyak 8.600.000, dan hasil dari pengurangan tersebut akan menjadi HPP atau harga pokok penjualan. Kita lakukan metode tadi pada setiap persediaan barang atau pada setiap merek barang yang tersedia pada perusahaan dagang tersebut. Kemudian kita akan membuat jurnal khusus dari persediaan tersebut dengan semua memo yang telah diberikan oleh bagian gudang kepada bagian pembukuan perusahaan. Seperti ini caranya. Nah teman-teman, ini merupakan adjustment journal atau jurnal penyesuaian yang telah aku buat. Pada transaksi pertama itu merupakan contoh untuk persediaan tadi, dan selanjutnya adalah transaksi yang terjadi ketika memo-memo penyesuaian tadi dilaksanakan. Nah selanjutnya kita akan membuat worksheet. Ini merupakan worksheet yang telah saya buat. Untuk yang pertama yaitu trial balance. Kita tinggal menelin trial balance yang telah kita buat tadi pada part kedua. Kemudian adjustment journal yang telah kita buat di sebelumnya, kita salin-salin sesuai dengan akun-akunnya. Jika misalnya tidak ada akun tersebut, maka kita dapat menambahkannya di bawah.
Lalu setelah itu kita buat NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Di sana jika akun tersebut di sebelah debit saldo normalnya dan di NSP-nya ada penambahan di debit juga, maka itu kita tambah. Namun jika itu berada di kredit, itu kita kurang. Nah, jika misalnya itu berada di saldo normal di kredit, itu kita lakukan dengan cara yang sama, cuman pada debit kita kurangi dan sebelah kredit kita tambah. Setelah itu kita buat income statement. Kalau income statement kita hanya tinggal menyalain NSP yang dari akun nominal, itu akun 4, 5, dan akun 6. Di income statement, jika sebelah kredit lebih besar daripada debit, maka kita mengalami laba. Namun jika sebelah debit yang lebih besar, maka kita mengalami kerugian. Untuk hasil total bawah, kita akan menemukan balance antara debit dan kredit. Kemudian setelah itu kita membuat yang terakhir, yaitu balance sheet. Di balance sheet kita menyalain akun 1, akun 2, dan akun 3. Sama seperti income statement tadi, di bawahnya itu akan menentukan balance antara debit dan kreditnya. Dan di antara debit dan kredit tersebut, kita akan menemukan rugi yang sama seperti di income statement tadi. Seperti itulah part 3 saya. Selanjutnya saya akan menyelesaikan pembuatan laporan pada part 4.